semuanya anak didik kami, selamat siang aku, salam sehat dan salam SFD, semangat, fraternitas, dan dinam. Gimana kabar kamu di siang hari ini aku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada, seperti Bapak lari, oke? Nah anakku, di minggu yang lalu kita sudah melaksanakan UH yang kedua. Dan Bapak lihat hasilnya itu ya cukup memuaskan jika dibandingkan dengan UH kita yang pertama ya. Dan Bapak salut untuk itu. Oke. Nah, di siang hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita, yaitu masih tentang seni rupa ya. Nah, di siang hari ini materi yang kita bahas yaitu bereksperimen dalam seni rupa. Tentunya kamu sudah penasaran kan dengan video pembelajarannya? Mari kita lihat video pembelajarannya. Halo semuanya anak didik kami, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 11 IPS seluruhnya. Oke, nah materi yang akan kita bahas di siang hari ini adalah bereksperimen dalam seni rupa. Oke aku, nah mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya aku. Diharapkan nanti aku setelah mempelajari materi ini, kamu mampu memahami berbagai cara yang inovatif ya, yang inovatif dan berbeda-beda dalam membuat karya seni rupa. Baik itu seni rupa 3 dimensi, 2 dimensi, terapan, murni, dan lain sebagainya. Oke. Nah, minggu yang lalu kita sudah membuat karya seni rupa 2 dimensi juga ya. Dalam judul berekspresi ya, dalam karya seni rupa. Kamu sudah menuangkan isi yang ada di kepala kamu, inspirasi, ide, gagasan yang ada di kepala kamu, sehingga orang banyak bisa mengetahui apa yang ada di kepala kamu, ya kan? Nah, di sini kita akan belajar lebih detail lagi, ya. Pemahaman kita akan didewasakan lagi, membahas bagaimana sebenarnya bereksperimen. Artinya ada berbagai macam cara yang inovatif dan berbeda-beda dalam membuat sebuah karya seni rupa. Oke, mari kita lihat anakku. Nah, aktivitas penciptaan seni rupa ya, baik itu murni, terapan, karya seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, dan lainnya, semuanya itu aku mementingkan kreativitas. Nah, dan kreativitas sangat memerlukan keberanian untuk bereksperimen ya. Kalau kamu tidak ada keberanian untuk mencoba-coba memang bisa, tapi tidak akan maksimal itu ya. Nah, dalam konteks proses kreatif, Guilford dalam kesenian ya, dimensi kreatif dalam filsafat ilmu menyebutkan ada beberapa hal sifat yang bisa kamu kembangkan untuk menambah eksperimen kamu atau menambah wawasan kamu dalam hal mencoba ya. Apa itu sifatnya? Sifat fluensi, sifat fleksibilitas, originalitas, sifat elaborasi, dan redefinisi. Nah, mari kita lihat pengertiannya masing-masing dari beberapa sifat tadi itu ya. Yang pertama yaitu fluensi. Sifat fluensi yaitu keterkaitan manusia secara langsung dengan kesigapan, sigap ya, kelancaran dan kemampuan manusia untuk mencetuskan ide, gagasan. Mungkin terlintas di benaknya, oh ini gagasan, ini ide, gemilang ini. Oke. Nah, sifat yang kedua adalah elaborasi. Adalah kemampuan untuk menggarap dan mengamati objek secara tekun dan cermat yang pengembangannya dilakukan melalui aktivitas eksperimen. Ya, ini seperti sejenis penelitian ya, mengamati ya. Itu elaborasi. Yang sifat ketiga itu fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk mencari solusi menggunakan beragam pendekatan dalam memecahkan suatu permasalahan. Artinya fleksibel ya. Dan yang berikutnya adalah originalitas, original. Ingat, original. Kemampuan manusia untuk mencetuskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang asli. Nah, dan yang terakhir redefinisi.
yaitu kemampuan untuk melakukan rumusan batas-batas dari sudut pandang lain dengan tidak menggunakan cara-cara yang sudah lazim. Artinya dengan melakukan eksperimen tadi, percobaan-percobaan tadi, kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu, keluar dari zona kebiasaan-kebiasaan yang semua orang lakukan. Ya, misalnya mewarnai, menggambar itu pakai pensil, ya kan bisa aja pakai kuas atau bisa aja pakai CATLab. Itu dia. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan, itulah redefinisi. Oke. Nah, dengan mengembangkan beberapa sifat ini, kamu bisa lebih bereksperimen lagi. Ya, itu dia. Nah, mari kita lihat aku pengertiannya dulu. Dari tadi cerita-cerita kita, Pak, apa sih sebenarnya pengertian bereksperimen ini? Nah, kita lihat aku. Secara bahasa, bereksperimen ini kita pasti sudah tahu, artinya lah percobaan. Nah, dalam konsep seni rupa, bereksperimen dalam sudut pandang seni rupa, pengertiannya adalah rangkaian metode, cara, dan percobaan-percobaan yang berani. Nah, ingat, tetap berani ya, untuk menghasilkan sebuah karya seni rupa yang lebih menarik lagi. Nah, tujuannya itu anakku, lebih menarik lagi. Itu pengertiannya, oke? Nah, di sini kita akan bahas konsep secara keseluruhan dari seni rupa. Mulai dari konseptualnya, idenya, ya. Setelah itu kita masuk ke visualnya dan gimana teknik pembuatannya. Jadi dalam seni rupa itu ada 3 aspek yang secara garis besar dibagi, ya. Yang pertama itu aspek konseptual. Ini berhubungan dengan konsep yang pertama, ya. Nah, yang kedua aspek operasional. Nah, dan yang ketiga aspek visual. Inilah ketiga aspek yang perlu kita kuasai sehingga kita lebih fleksibel dalam bereksperimen seni rupa. Oke. Nah, kita perhatikan dulu hal-hal di aspek konseptual. Nah, di aspek konseptual ini yang pertama dulu yaitu penemuan inspirasi. Nah, sepertinya ini mungkin kamu sudah pernah dengar atau mungkin di materi-materi kita yang sebelumnya Bapak sudah pernah menjelaskan. Nah, dalam penemuan sumber inspirasi ini ada 2 cara. Yang pertama itu adalah secara realitas internal. Artinya dari dalam si pencipta, dari dalam diri si perupa. Oke. Nah, inspirasinya timbul dari dalam diri si perupa atau si pencipta, ya. Nah, yang kedua adalah berasal dari realitas eksternal. Realita yang ada di luar diri si perupa atau si pencipta atau si seniman. Ya, mungkin di luar banyak terjadi hal-hal yang viral atau kesenjangan sosial atau sesuatu yang perlu diangkat yang mungkin menginspirasi untuk banyak orang. Itu dia Nah, jadi penemuan sumber inspirasi itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Oke. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pahami, yang perlu kita perhatikan ini juga sepertinya kamu sudah pernah dengar di kita mempelajari kemarin, bereksperimen kemarin, ya. Berekspresi dalam karya seni rupa, yaitu pertama penetapan bentuk, interest bentuk, yaitu bentuk figuratif, semi figuratif, non figuratif, dan kemarin kita sudah kasih contohnya, ya. Bentuk figuratif itu karya seni rupa yang menggambarkan sosok atau figur seseorang. Bisa itu manusia, bisa itu hewan, bisa itu tumbuhan, bisa itu pemandangan alam, dan lain sebagainya. Artinya menirukan rupa serta warnanya mirip dengan objek yang mau digambarkan. Itu. Nah, yang kedua adalah bentuk semi figuratif. Nah, ini setengah figuratif, setengah figuratif. Menirukan, menggambarkan sesuatu objek, tetapi objek itu sudah diberi efek-efek distorsi, deforasi, dan stilisasi yang kemarin kita sudah mempelajari dalam memodifikasi objek. Dan kemarin 3 tekniknya, ya: stilasi,
yang kedua deforasi, dan distorsi. Nah, ini teknik ini akan menciptakan sebuah karya seni rupa berbentuk semi figuratif. Ya, itu dia. Nah, yang ketiga adalah bentuk non figuratif. Artinya karya seni rupa yang tidak memiliki gambaran ilmiah. Artinya abstrak. Tidak memiliki wujud atau bentuk. Jadi seperti ngasal aja. Objek atau sesuatu yang digambarkan itu tidak terlalu jelas. Tetapi bagi si perupa biasanya itu mempunyai makna bagi si perupa. Nah, itu dia dalam penetapan interest bentuk. Nah, jadi kamu bisa bereksperimen dengan bentuk ini. Oke. Nah, yang berikutnya anakku yaitu penetapan interest. Ya, mari kita lihat. Nah, penetapan interest ini juga ada 3 anakku ya. Ada 3, yaitu pragmatis, reflektif, dan estetis. Nah, interest pragmatis apa maksudnya? Yaitu menempatkan seni sebagai instrumental pencapaian suatu tujuan tertentu. Misalnya itu tujuan untuk keagamaan, tujuan untuk politik, tujuan untuk nasional atau nasional. Nah, jadi interest pragmatis ini menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian sebuah tujuan tertentu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah interest reflektif, yaitu menempatkan seni sebagai cerminan dari realitas aktual, realitas fakta, atau mungkin boleh juga realitas yang khayalan, yang menurut kita itu ideal. Oke, mungkin ada kita menghayal dan itu kita buat seperti realita. Itu dia ya. Nah, yang berikutnya adalah interest estetis, yaitu berupaya melepaskan seni dari nilai-nilai pragmatis dan instrumentalnya. Jadi interest estetis ini mengeksplorasi nilai-nilai estetik sehingga dia bisa berdiri sendiri, mandiri. Ya, kita bisa melihat sesuatu makna dari karya seni rupa interest estetik ini. Ya, dia lain sedikit dengan yang lain. Itu dia. Nah, kamu bisa bereksplorasi juga dengan hal yang ini ya kan. Nah, mari kita lihat lagi yang berikutnya yaitu ini yang terakhir. Penetapan prinsip estetik pramodern, modern, dan postmodern. Apa itu Pak pramodern? Pramodern adalah prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas mempresentasikan bentuk-bentuk alam. Ya, hampir sama seperti bentuk figuratif ya. Ya, dia lebih menirukan wujud sosok bentuk aslinya, seperti itu dia. Modern yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas kreatif yang mengandalkan penemuan, penciptaan, dan orisinalitas. Artinya kita menciptakan sesuatu hal yang baru, seperti itu. Tidak menirukan lagi. Menciptakan sesuatu hal yang baru. Mungkin itu boleh mengkombinasikan, ya. Bisa jadi seperti itu. Dan yang terakhir postmodern itu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas permainan tanda yang ironi. Nah, itu dia pencerminan budaya komersial. Artinya apa yang sedang viral pada saat itu, apa yang sedang diminati oleh masyarakat pada saat itu. Itulah dia prinsip estetik secara postmodern. Oke. Nah, itu dia dari segi aspek konseptualnya. Kamu bisa melakukan percobaan-percobaan, bereksperimen dari penetapan berbagai hal tadi, berbagai hal yang kita bahas tadi itu. Nah, sekarang kita lanjut aspek operasionalnya. Nah, di aspek operasional ini ada 3. Ini lebih ke teknisi di dalam pembuatan karya seni rupa, itu tahap persiapan. Ya, kita menyiapkan semuanya, inspirasi kita, alat dan bahan yang kita butuhkan ya. Tahap pelaksanaan tentunya kita sudah mempunyai kesiapan akan kita gimana akan tuh bahan-bahan itu agar sesuai dengan imajinatif kita, inspirasi kita. Nah, dan tahap akhir karya seni rupa yang sudah kita buat siap untuk dipamerkan. Nah,
Yang terakhir nakku, aspek visual, itu struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. Struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. Ya, gimana strukturnya karya yang mau kita buat itu, komposisinya kita memakai apa aja, dan jadikanlah itu jadi jati dirimu nakku. Artinya dari karyamu itu kita sebagai bapak, sebagai apresiator, ya bisa mengenal, oh ini adalah gaya si Anu ini dalam bereksperimen karya seni rupa 2 dimensi. Oh ini adalah gaya. Jadi gaya pribadi itu menjadikan ciri khas dari seorang perupanya, penciptanya, gitu dia. Oke nakku. Nah itu aja dulu materi kita di siang hari ini. Dan di siang hari ini Bapak akan membekali kamu tugas ya, supaya kamu bisa lebih menguasai kembali apa yang Bapak bahas tadi. Bapak kasih tugas hanya 2 nak. Nanti kamu kerjakan ya. Yang pertama, jelaskanlah kembali apa yang dimaksud dengan penetapan interest pragmatis, reflektif, dan estetik. Nah, tadi kamu sudah mendengar penjelasan Bapak kan dalam video pembelajaran ini. Coba kamu ulang lagi nakku. Tuliskan lagi di buku latihanmu dengan menjawab pertanyaan ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu serap, sehingga kamu nanti bisa lebih leluasa dalam bereksperimen dalam karya seni rupa ya. Nah, soal yang kedua nakku, tuliskanlah dan jelaskanlah kembali 3 penetapan prinsip estetik seni rupa tadi. Ya, ada tadi kan? Iya, ada tadi itu. Nah, coba kamu jawab 2 pertanyaan ini, dan seperti biasa kamu kumpulkan di Google Classroom. Oke nakku. Nah, untuk refleksi kamu di siang hari ini nakku, Bapak ada quotes untuk kamu semua. Semoga quotes ini bisa menginspirasi kamu ya, bisa membuat kamu semakin semangat dalam berkarya, baik itu dalam belajar, baik itu dalam terutama di bidang Bapak, baik itu dalam lingkungan, baik itu dalam aktivitas sehari-hari ya. Ini dia dari Agnes Jessica. Kehidupan sama dengan lukisan cat minyak. Ya. Kesalahannya memang tidak bisa dihapus, tapi bisa diperbaiki. Itu nakku. Jadi gak usah terlalu ribut, gimana menghapusnya ini. Silahkan perbaiki aja sedikit demi sedikit. Nanti itu akan menjadi lukisan yang sangat hebat, yang sangat indah. Itu nakku. Oke, semoga quotes hari ini bisa menginspirasi kamu, bisa membawa kamu dalam refleksi, biar bisa semakin semangat dalam dan termotivasi dalam menjalani hidup di masa pandemi ini. Oke nakku, sekian dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran di minggu depan. Sampai jumpa, salam sehat dan salam SFD.